Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dhaka mufa'lalun fa'lilatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Dahrajan dahriju dahrajatan wa dihrajan wa mudahrajan fahuwa mudahrijun wa dhaka mudahrajun dahrij la tudahrij mudahrajun mudahrajun. Ta'ayu ta'ti'u ta'atan wa ti'ta'an wa muta'ta'an fahuwa muta'ti'un wa dhaka muta'ta'un ta'ti' la tu'ti' muta'ta'un muta'ta'dun. Tarjama yutarjimu tarjamatan wa tirjaman wa mutarjaman fahuwa mutarjimun wa dhaka mutarjamun tarjim la tutarjim mutarjamun mutarjamun. Waswasayu waswisu waswasatan wa wiswasan wa muwaswasan fahuwa muwaswisun wa dhaka muwaswasun waswis la tu waswis muwasmasun muwaswasun. Qalqala yuqalqilu qalqalatan wa qilqalan wa muqalqalan fahuwa muqalqilun wa dhaka muqalqalun qalqil la tu qalqil muqalqalun muqalqalun. Falfala yufalfilu falfalatan wa filfalan wa mufalfalan fahuwa mufalfilun wa dhaka mufalfalun falfilatu falfil mufalfalun mufalfalun. Basmalayu basmilu basmalatan wa bismalan wa mubasmalan fahuwa mubasmilun wa dhaka mubasmalun basmillatu basmil mubasmalun mubasmalun. Sajhalayu sajhilu sajhalatan wa sijhalan wa musabhalan fahuwa musabhilun wa dhaka musabhalun sabhilatu sabhil musabhalun musabhalun. Hamdalayu hamdilu hamdalatan wa himdalan wa muhamdalan fahuwa muhamdilun wa dhaka muhamdalun hamdillatu hamdil muhamdalun muhamdalun. Hailalayu haililu hailalatan wa hilalan wa muhailalan fahuwa muhaililun wa dhaka muhailalun haililatu hailil muhailalun muhailalun. Hauqalayu hauqilu hauqalatan wa hiqalan wa muhauqalan fahuwa muhauqilun wa dhaka muhauqalun hauqilatu hauqil muhauqalun muhauqalun. Fa'lalayu fa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dhaka mufa'lanun fa'lilatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Jalbabayu jalbibu jalbabatan wa jilbaban jalbaban fahuwa mujalbibun wa dhaka mujalbabun jalbib la tu jalbib mujalbabun mujalbabun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Sebelumnya saya ingin, ya, karena Ustadz Gufron sedang berhalangan lantaran beliau sedang berada di Jember saat ini, sehingga untuk sementara waktu untuk hari ini sih saya menggantikannya dulu. Oke, bisa dimulai ya?
Kemarin sampai halaman 28 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ahsin likinnika fa'fu anhu wa 'alliman wa ita'atus sadati 'abdan talzamu. Ini baharnya apa ini? Ini sama kayak burdah ya. Ahsin likin liman ya. Ahsin likinnika fa'fu anhu wa 'alliman wa ita'atu sadati 'abdan talzamu ya. Ya, sama kayak burdah ya. Baharnya kalau nggak salah, jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada istilah bahar. Bahar artinya laut ya, tapi kayak tangga nada gitu. Pokoknya kalau nggak salah wazannya ini mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Ahsin likinnika fa'fu anhu wa 'alliman wa ita'atu sadati 'abdan talzamu. Gitu ya? Ya. Ini kalau kalian ngeh ya. Ini pembukaan lama banget ya. Kalau ngeh ya. Ini sama kayak lagu yang sering kita nyanyikan gitu. Pas kecil gitu. Kayak cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap-hap hap-hap, lalu ditangkap gitu. Sama, itu dari bahasa Arab ya. Atau lagunya kalau kalian kenal, ada salah satu musisi klasikal musik ya, musik-musik klasik itu biasanya di instrumental, yang namanya mungkin ada yang kenal Mozart gitu, yang sangkatan sama Beethoven. Di masa-masa Renaissance masih gitu. Lagunya yang sangat terkenal dan sering kita nyanyikan ketika kecil juga gitu. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky gitu. Sama ya. Oke, langsung ya. Dzakara an-nadhimu fi hadzal baiti sya'bataini fayuqalu ala tartibi ma sabaqa. Dzakara menyebut an-nadhimu siapa nadhim. Dzakara menyebutkan an-nadhimu siapa nadhim. Nadhim itu ya penyairnya yang membuat nadhumnya. Fi hadzal baiti dalam bait ini. Fi hadzal baiti dalam bait ini. Bait. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya bait gitu. Kalau puisi kan ada beberapa bait namanya, ya kan? Kalau ya sama gitu, ada saja, ada isi gitu. Kalau bahasa Arab bait namanya. Fi hadzal baiti di dalam bait ini sya'bataini kepada dua cabang. Fayuqalu maka dikatakan ala tartibima atas urutan sesuatu, ala tartibima atas urutan sesuatu, sabako yang telah lalu, apa ma. Wasya'batu tsaminatu wal khamsuna, cabang yang ke 58. Benar ya, 58. Al-ihsanu ilal mamaliki, berbuat baik kepada para budak. Al-ihsanu ilal mamaliki, berbuat baik kepada para budak.
wal afu anhum, wal afu dan memaafkan, anhum kepada mereka, wal afu anhum dan memaafkan kepada mereka, wa ta'limuhum dan mengajarkan mereka. Wa ta'limuhum dan mengajarkan mereka ma kepada sesuatu, kalau saya ngartikan sesuatu kan kepanjangan gitu. Ya mungkin kasih sin tok gitu. Sin gitu. Atau ditandai, ditulis di atasnya. Ma kepada sesuatu la budda yang harus, la budda yang harus, minhu dari ma, dari sesuatu itu harus, minhu dari ma, fi umurid dini, di dalam perkara-perkara agama, di dalam urusan-urusan agama atau dalam perkara-perkara agama. Wal infaqi alaihim, wal infaqi dan menafkahi alaihim kepada mereka, wal infaqi alaihim dan menafkahi mereka, dan menafkahi mereka biqadril kifayati, dengan secukupnya ya, biqadril kifayati, secukupnya. Fata'tabiru, lalu memperhatikan, fata'tabiru lalu memperhatikan, fata'tabiru lalu memperhatikan ragbatahum, kepada yang disenanginya, ragbatahum kepada yang disenanginya. Terus wazahadatahum, wazahadatahum dan yang dibencinya, dan yang dibencinya. Wal irahatalahum dan istirahatnya, wal irahatalahum dan istirahatnya. Fisaifi, fisaifi di musim panas, fisaifi di musim panas, fisaifi di musim panas, fil waqtil qailulati, di waktu tidur siang, fi waqtil qailulati, di waktu tidur siang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf. Lil mamluki ialah bagi budak, lil mamluki ialah bagi budak, ta'amuhu adapun makanannya, ta'amuhu adapun makanannya, wa kiswatuhu dan pakaiannya, wa kiswatuhu dan pakaiannya, bil ma'rufi dengan baik, bil ma'rufi dengan baik. Wala yukallafu dan tidak dibebani, wala yukallafu dan tidak dibebani, minal amali dari pekerjaan, minal amali dari pekerjaan, ma la yutiku, ma kepada sesuatu, la yutiku yang tidak dimampui, yang tidak mampu, ma kepada sesuatu, la yutiku yang tidak mampu.
Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga bersabda, waqala dan bersabda, siapa Nabi, man latama mamlukahu aw darabahu fi ghairi ta'limin wa ta'dibin fa kafaratuhu ayyutiqahu. Man latama, man orang, latomo yang menampar, man orang, latomo yang menampar, mamlukahu kepada budaknya, mamlukahu kepada budaknya, au darabahu atau memukulnya, au darabahu atau memukulnya, fi ghairi ta'limin, dari tanpa mendidik, fi ghairi ta'limin, dari tanpa mendidik, wa ta'dibin, dan sama ta'dib, mendidik juga, wa ta'dibin dan mendidik, fakafaratuhu, maka adapun kafarotnya, fakafaratuhu, adapun kafarotnya man, kafarotnya orang itu, adapun kafarotnya, kafarat itu sanksi, sanksinya, ayyutiqahu, ialah memerdekakannya, ayyutiqahu, ialah memerdekakannya. Wal makna artinya man orang, doroba yang memukul, siapa man, man orang, doroba yang memukul siapa man, mamlukahu kepada budaknya, ala wajhihi, atas wajahnya, ala wajhihi, atas wajahnya, au dorobahu atau memukulnya, au dorobahu atau memukulnya, ala ghairihi, selain wajahnya, ala ghairihi, selain wajahnya, atas selain wajahnya. Fi ghairi ta'limin, dari tanpa mendidik atau mengajar, bisa juga ta'lim, wa ta'dibin, dan ya sama ta'dib, mendidik juga atau mengajar, ta'dib sama ta'lim hampir sama itu. Fa kafaratuhu ayyutiqahu nadban la wujuban bil ijma'i. Fa kafaratuhu, adapun sanksinya, sanksinya orang itu, adapun sanksinya orang, kafaratnya orang, ayyutiqahu, ialah memerdekakannya, ayyutiqahu, ialah memerdekakannya. Nadban sunnah, nadban sunnah, nadban sunnah, la wujuban, tidak wajib, la wujuban, tidak wajib, bil ijma'i, dengan ijma', kesepakatan ulama. Fad-darbu 'alal wajhi haramun walau fit ta'dibi. Fad-darbu, adapun memukul, 'alal wajhi, atas wajah. Fad-darbu, adapun memukul, 'alal wajhi, atas wajah. Fad-darbu, adapun memukul, 'alal wajhi, atas wajah, haramun, ialah haram, haramun, ialah haram, walau fit ta'dibi, meskipun untuk mendidik, walau fit ta'dibi, meskipun untuk mendidik atau untuk mengajar, gitu ya. Jadi di sini pembahasannya tentang budak. Jadi kalau dulu itu, dulu ya, masih masa Nabi, itu ada perbudakan. Ya kayak budak itu
orang itu diperjualbelikan gitu. Biasanya itu kayak perang, habis perang terus hasil orang-orang yang ditawan itu biasanya kadang jadi budak. Nah, budak ini bukan tradisi Islam ya. Dari sebelum Islam pun perbudakan itu ada gitu. Dan ketika Islam datang ya Nabi Muhammad ini sangat ingin untuk menghilangkan perbudakan itu. Di sini yang dijelaskan cuma sekedar apa-apa yang harus dilakukan seorang majikan kepada budaknya. Budak ini bukan pembantu ya, kalau pembantu itu beda. Budak ini mau kamu apain pun terserah gitu. Itu budak. Jadi kayak barang, lebih ke barang karena itu diperjualbelikan. Nah, apa sih? Ya meskipun budak itu milik kita katakanlah, seorang majikan itu tetap harus berbuat baik kepada budaknya. Bahkan di sini dijelaskan kayak harus diajarin, dikasih makan gitu, dikasih apa yang disuka dikasih gitu. Intinya harus berbuat baik gitu. Dan kalau kita ngelihat hadis-hadisnya, hadis Nabi di sini ya kayak kalau kamu punya budak, kasih makan, kasih pakaian, yang mana itu pakaian yang layak ya gitu, yang layak. Dan jangan disuruh-suruh yang mana itu di luar kemampuannya gitu. Jadi secukupnya aja kalau punya budak gitu. Ini saking Nabi datang sangat ingin menghilangkan perbudakan. Jadi bahkan kalau kalian belajar tentang fikih, hukum-hukum Islam, kalian akan menemukan beberapa kafarat atau beberapa sanksi-sanksi dalam Islam itu adalah memerdekakan budak. Sanksinya ini memerdekakan budak gitu. Banyak itu, kayak pembunuhan gitu. Ketika dimaafkan, ya kena sanksi harus memerdekakan budak. Banyaklah. Hanya untuk sekedar menghilangkan perbudakan. Gitu ya. Cuman sekarang udah nggak ada ya, nggak ada perbudakan gitu. Jadi bahkan hadisnya kalau kita mukul budak itu tanpa alasan, bagaimanapun budak itu kan manusia juga. Entah ya gitu. Mungkin kalau di gambaran kalian gitu, kayak nonton film atau nonton anime mungkin gitu yang lehernya diborgol gitu kan. Ya kayak gitu perbudakan. Perbudakan kayak gitu. Dan hukumannya kalau sampai mukul disunahkan untuk memerdekakan. Memerdekakan maksudnya dibebaskan gitu, jadi manusia normal, tidak diperjualbelikan budak gitu. Merdeka gitu. Kayak kita merdeka tahun 1945. Sebelum tahun-tahun itu kita jadi budak. Budaknya Belanda ya. Sebenarnya ini pembahasan yang sekarang nggak digunakan gitu. Islam itu sangat memperhatikan umatnya. Budak ini kan manusia juga gitu. Bahkan ada satu cerita di mana ada seorang raja, dia melakukan entah apa, dan dia kena sanksi. Sanksinya itu disuruh milih 3, antara pertama memerdekakan budak, kedua puasa 2 bulan berturut-turut, atau yang terakhir ngasih makan orang miskin gitu. Dan ini sanksinya berurutan. Banyak ulama yang mencetuskan kalau raja ini harus dihukum dengan
ada beberapa yang berpendapat harus dihukum dengan berpuasa selama 2 bulan gitu. Kenapa? Karena untuk memerdekakan budak itu sangatlah mudah bagi raja itu gitu. Tapi ternyata konteksnya bukan di sana, melainkan ya tetap harus memerdekakan budak. Si raja ini meskipun mudah untuk memerdekakan ya tetap harus, karena yang dilihat ya gimana caranya para budak-budak itu merdeka gitu, bukan untuk nyusahin yang si raja. Keren. Ya semoga untuk kedepannya ada perbudakan ya. Bahaya soalnya. Terus wa an Ali radhiyallahu an, dan dari Sayyidina Ali qala berkata siapa Sayyidina Ali kana ada akhiru kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kana ada apa akhir ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apa akhir ucapan Nabi gitu, usikum bis salati, usikum aku berwasiat kepadamu bis salati dengan salat. Usikum aku berwasiat kepadamu bis salati dengan salat. Wattaqullaha dan bertakwa kepada Allah. Wattaqu dan bertakwalah Allah kepada Allah. Fima pada sesuatu malakat yang memiliki aimanukum apa budak-budak kalian. Malakat yang memiliki aimanukum apa budak-budak kalian atau budak-budakmu. Terus wa'an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abi Hurairah la yakulanna tidak berkata ahadukum siapa salah satu kalian, la yakulanna jangan berkata, la yakulanna jangan berkata ahadukum siapa salah satu kalian, abdi wa amati, itu sama artinya, abdi budakku, wa amati dan budakku. Abdun itu artinya budak ya, abdi budak laki-laki, kalau amat itu amati budak perempuan. Makanya ada namanya Abdurrahman gitu, budaknya Allah yang maha pengasih gitu. Kalau ke Tuhan ya hamba gitu, ya sama artinya itu. Arti aslinya budak. Ya. Terus kullukum abidullahi wa kullu nisaikum ima Allahi. Kullukum setiap kalian abidullahi ialah budak-budaknya Allah atau hamba-hambanya Allah. Wa kullu nisaikum dan setiap kalian perempuan imaullahi ialah sama budak-budaknya Allah, hamba-hambanya Allah.
Walakin akan tetapi layakul katakan Wulami wa jariyati wa fataya wa fatati. Wulami itu artinya pemuda. Wulami pemudaku gitu. Meskipun kadang dipakai untuk budak juga. Wa jariyati dan jariyahku gitu. Wa fataya dan pemuda-pemudaku gitu. Wa fatati dan pemudi-pemudiku gitu. Wa fataya dan pemuda-pemudaku. Wa fatati dan pemudi-pemudiku. Maksudnya kalau manggil budak itu jangan pas woi budakku gitu. Enggak sopan gitu. Bagaimanapun dia masih manusia. Meskipun bisa diperjualbelikan. Gitu ya. Jadi jangan sampai manggil budakku gitu, tapi panggil kayak ulami gitu, pemudaku gitu. Budak. Mungkin kalau kayak menikah gitu, akad nikah katakanlah. Sebenarnya kan apakah nikah itu lebih dominan ke muamalah atau ibadah gitu? Apakah nikah itu hubungan antar manusia atau hubungan antar kita kepada Tuhan gitu? Sebenarnya kan kalau bahasa kasarnya kayak mahar seorang wanita itu kan transaksi antara seorang laki-laki kepada calon ayah mertuanya gitu untuk membeli anak perempuannya. Pada bahasa kasarnya kayak gitu. Akad itu makanya namanya akad. Akad. Dan mahar itu menjadi harga jualnya gitu. Cuman gara-gara nikah itu lebih dekat kepada ibadah sehingga ya mempunyai hukum-hukum khusus di dalamnya. Gitu ya. Enggak terlalu pembahasan budak kayak gini. Ya udah enggak kepake juga ya. Soalnya enggak ada sudah budak pada zaman sekarang. Enggak ada. Oke. Terus wasya'batut tasi'atu dan cabang ke wasya'batut tasi'atu wal khamsuna, cabang ke 59 ta'atul abdi, taatnya budak li sayyidihi kepada sayyidnya atau kepada majikannya. Taatnya budak li sayyidihi kepada sayyidnya, kepada majikannya. Ala qadri taqati atas semampunya. Atas semampunya. Fima pada sesuatu laisa bimaksiatin yang bukan maksiat. Laisa bimaksiatin yang bukan maksiat. Sebenarnya kalau pengertian liteleknya itu ya fima pada sesuatu laisa yang tidak ada apa-apa bimaksiatin ialah berupa maksiat. Kalau bahasa gampangnya laisa bimaksiatin yang bukan maksiat. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dan dari Abdullah bin Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal abda
Innal abda idza nasaha iza ketiga Innal abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadatan falahu ajruhu marrataini. Innal abda sesungguhnya budak idza kayaknya nusiha ya idza nusiha jika dinasihati jika dinasihati li sayyidihi bagi sayyidnya bagi majikannya wa ahsana dan berbuat baik siapa budak ibadatan dengan ibadah rabbahu kepada Tuhannya ibadatan dengan ibadah rabbahu kepada Tuhannya falahu ajruhu marrataini falahu maka ialah untuk budak ajruhu adapun pahalanya marrataini 2 kali lipat. Ajruhu adapun pahalanya marrataini 2 kali lipat. Wa ma'na nasi adapun arti nashi tadi nusiha tadi itu al-ikhlasu was-sidqu fil amali. Al-ikhlasu ialah ikhlas, was-sidqu dan jujur. Al-ikhlasu ialah ikhlas, was-sidqu dan jujur fil amali di dalam berbuat, di dalam pekerjaan atau di dalam perbuatan. Kalau tadi yang dibahas adalah seorang majikan harus berbuat baik kepada budaknya, sedangkan yang di bawah ini seorang budak itu harus taat kepada majikannya, di mana taatnya itu ya sesuai kemampuan dia dan selama tidak berada dalam maksiat. Nggak boleh ya, nggak boleh dilakukan kalau disuruh untuk maksiat. Gitu ya. Ahsin likin nikah fa'fu anhu wa aliman wa ta'atus sadati abdan talzamu. Oke. Jadi di pembahasan kali ini, meskipun pembahasannya ya kurang relate aja dengan zaman sekarang gitu, karena sekarang nggak ada perbudakan ya. Even mungkin kayak ada beberapa yang masih menerapkan, tapi tidak boleh tetap ya. Jadi yang pada intinya adalah seorang budak itu harus taat kepada majikannya, dan seorang majikan itu harus berbuat baik kepada budaknya. Itu aja sih yang intinya. Kalau dari nadhomnya yang di atas itu, ahsin likin nikah, ahsin berbuat baiklah, likin nikah kepada budakmu, fa'fu anhu
dan maafkanlah, wa'alliman dan ajarkanlah gitu. Wa ta'atus sadati dan apa itu? Menaati majikan, abdan bagi budak, talzamu ialah harus. Ini pembahasan tentang mandhumati syu'batul iman ya, tentang iman. Oke. Oke, cukup ya. Wahfadh huquqal ahli wal auladi anfiqu allimhum fadzaka muhattamu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.